Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Tatius Nasrullah dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, yang pada hari ini akan membantu pelajaran anatomi mengenai traktus digestivus. Tadi kita sudah berbicara tentang esofagus sampai ke intestinum tenue ya, atau usus halus. Sekarang kita akan masuk ke intestinum crassum. Jadi di sini intestinum crassum kita lihat ya, ini yang secara kasar bisa kita bedakan dengan usus halus atau intestinum tenue ya, karena memang pertama jelas ukurannya berbeda. Kedua kan secara kasar kan strukturnya kan terlihat berbeda ya. Nah, kita akan bahas struktur apa sih yang berbeda. Nah, nanti kita lihat di sini ya. Nah, ini ada bentuk dari tunica muscularis atau lapisan otot dari intestinum crassum ini, yang dia bentuk seperti bulat-bulat. Nah, ini yang kita sebut dengan haustra ya, haustra coli. Nah, haustra coli itu dia disebabkan karena adanya suatu otot aksesoris yang dia berjalan di sepanjang intestinum crassum, yang dia itu menyebabkan intestinum crassum itu menjadi tunica muscularisnya itu seperti polanya ketarik seperti itu. Nah, sehingga dia membentuk pola haustra ini gitu. Nah, struktur aksesori otot ini yang kita sebut dengan taenia coli ya. Di taenia coli itu ada 3 ya. Jadi ini yang saya tunjukkan dari tadi, ini adalah taenia ommentalis, karena nanti dia dilingkupi atau digantung ya, istilahnya menggantung omentum gitu. Nah, dia menggantung omentum ya. Kemudian ada ini ya, yang di atas ini mungkin saya ya. Ada taenia coli yang kedua. Nah, ini dia menggantung yang namanya mesokolon ya. Ini adalah mesokolon karena dia letaknya di kolon transversum, maka kita sebut dengan mesokolon transversum. Nah, aslinya kalau kita misalnya membuang mesokolon ini, maka kita akan melihat bangunan struktur taenia coli yang kita sebut dengan taenia mesokolika, karena dia dilingkupi oleh mesokolon gitu. Kalau dia di kolon transversum namanya mesokolon transversum. Kalau dia di mesokolon yang ada di sigmoid ya mesokolon sigmoid, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, sebenarnya di sini tidak tergambarkan dengan jelas ya, ada satu taenia lagi yang dia terletak di bagian kolon bawah ya, bagian inferior, yang kita sebut dengan taenia libera gitu. Nah, jadi kenapa disebut taenia libera? Karena dia tidak terikat oleh struktur seperti omentum dan mesokolon gitu ya. Nah, tetapi dia ternyata di sekitar taenia libera itu ada suatu penonjolan dari tunica serosa ya. Kita tahu tunica serosa itu kan lapisan jaringan ikat longgar yang ada di lapisan pencernaan ya. Jadi tonjolan itu kita lihat sebagai tonjolan-tonjolan lemak yang kita sebut dengan appendix epiploica gitu ya, dan dia letaknya itu di sekitar taenia libera gitu ya. Nanti akan kita bahas kepentingannya secara anatomis ya. Kita akan langsung saja ke organnya masing-masing terlebih dahulu ya. Jadi ini saikum ya, ini saikum atau yang kita sebut dengan usus buntu ya. Anda harus bisa membedakan antara usus buntu dengan umbai cacing ya. Sekali lagi, ini saikum, yang kita nama Indonesianya adalah usus buntu. Ini adalah appendix vermiformis ya, atau kita sebut dengan umbai cacing. Jadi kalau dibilang, oh saya radang usus buntu, berarti ini dong gitu ya. Jadi ini masih istilahnya masyarakat masih menganggap bahwa ini adalah usus buntu, padahal ini bukan ya, ini namanya umbai cacing. Jadi kalau nanti ada appendicitis berarti apa? Berarti Anda harus bisa membedakan ya. Nanti kalau appendicitis berarti radang pada umbai cacing atau radang pada appendix vermiformis begitu. Oh ya, ada satu lagi tadi yang kelupaan ya. Jadi selain dari haustra, selain dari adanya taenia coli, selain dari appendix epiploica ya, sudah 3 yang kita bisa membedakan dengan intestinum tenue ini ya. Ada satu lagi ternyata. Nah, ini kita lihat seperti ini ya. Ini sayang penampangnya tidak utuh. Jadi ada namanya pola lipatan yang ke dalam, pola lipatan dari kolon ya, ini saikum ya. Kemudian lipatan dari kolon dan intestinum crassum ini dia punya lipatan ke dalam ya. Lipatan ke dalam itu membentuk pola seperti bulan sabit
Ya, berbeda dengan lipatan yang ada di intestinum tenue itu, dia itu merupakan lipatan penuh, ya. Nah, lipatan yang berbentuk seperti bulan sabit ini yang kita sebut dengan pelika semilunaris, ya. Berbeda dengan yang punya intestinum tenue itu namanya pelika circularis karena dia melingkarnya secara penuh. Tapi kalau di intestinum tenue itu melingkarnya seperti bulan sabit saja, seperti itu, tidak penuh, ya. Oke, tadi dari saikum sudah ya, terus ini appendix vermiformis sudah. Jadi appendix vermiformis itu tempat bertemunya 3 Taenia coli tadi, ya, itu satu tambahan info, ya. Nah, sekarang kita akan bahas ini dari saikum ke atas. Oh ya, satu lagi kan kita sudah membahas ini ya, ini kan apa? Ileum terminalis. Terus ini masuk ke saikum melewati valvula ileocecal. Nah, di sini valvula ileocecal ini merupakan struktur yang ternyata dia rentan terhadap defek, ya. Jadi kalau terjadi tekanan intralumen dari usus itu sangat tinggi, ya. Jadi ya, istilahnya mungkin angkat misalnya saya berikan skenario seperti ini. Jadi ada anak bayi gitu ya, yang usianya masih 4 bulan. Tapi kemudian dikasih nasi sama mbahnya gitu. Yang terjadi apa kira-kira? Ya kan, bayi kan selama 6 bulan itu kan harusnya diberikan ASI saja. Tapi kalau diberikan makanan padat yang harusnya diberikan pada usia 1 tahun, ini 4 bulan sudah diberikan. Akhirnya kerja dari usus itu jadi luar biasa, ya. Jadi tekanan dalam intralumen itu akan menjadi tinggi. Nah, sehingga yang kena imbasnya adalah struktur-struktur yang lemah. Nah, salah satunya adalah ini, ya, valvula ileocecal ini. Karena dia lemah, melorot tuh ususnya ke bawah sini. Jadi intestinum tenue ini ada yang segmen yang melorot ke dalam saikum. Nah, ini yang kita sebut dengan intussusepsi, ya. Jadi intussusepsi adalah sebuah kelainan yang ditandai dari segmen usus bagian proksimal itu masuk ke segmen usus yang distal. Itu yang kita sebut dengan intussusepsi. Gitu ya, tambahan. Sekarang kita balik lagi ke intestinum crassum, ya. Jadi ini kolon ascendent. Ya, jadi kolon yang naik ke atas. Kemudian nah ini ada lekuan, ya, sebelum dia mencapai ke kolon transversum. Nah, ada lekuan yang ini kita sebut dengan flexura colica dextra, ya, karena dia di kanan, ya, flexura colica karena dia di kolon, kemudian dextra, flexura colica dextra. Dan selain itu dia juga disebut flexura hepatica. Kenapa? Karena dia letaknya di bawahnya ipar. Jadi kita boleh menamainya flexura hepatica gitu. Nah, oke, kita lanjut. Ini kolon transversum, kemudian turun lagi menjadi kolon descendent. Nah, di sini juga ada nih lipatan yang kita sebut dengan flexura colica sinistra, ya. Atau, nah, ini kita lihat, oh ternyata dia di bawahnya lien gitu. Boleh saya menamakan flexura lienalis, ya. Ya, tadi sampai flexura lienalis, ya. Ini jadi dari flexura lienalis atau flexura colica sinistra masuk ke kolon descendent. Kemudian nah ini masuk ke dalam segmen kolon yang berbentuk seperti huruf S, yang mungkin akan nampak kalau di atlas lebih enaknya, ya. Namanya kolon sigmoid. Nah, kemudian dari kolon sigmoid akan berlanjut sebagai rektum. Ya, jadi rektum adalah tempat penampungan feses, ya. Fecal storage, artinya seperti itu. Kemudian barulah dia masuk ke kanalis analis atau anal kanal. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai struktur dari pembuluh darah atau vaskularisasinya. Jadi kolon itu dia menerima vaskularisasi dari 2 arteri yang besar, ya, cabang dari arteri abdominal, ya, arteri mesenterika superior dan arteri mesenterika inferior. Nah, jadi segmen 2/3 dari 2/3 proksimal dari kolon sigmoid itu dia mendapat peredaran darah dari arteri mesenterika superior, ya, beserta dengan cabang-cabangnya. Nanti monggo Anda cari untuk lebih jelasnya melihat sendiri, ya, arteri colica dextra yang mana, arteri colica media. Nah, itu nanti cabang-cabangnya berasal dari mana gitu, ya. Tapi intinya bahwa vaskularisasi secara umum dari ini saikum, appendix vermiformis dan seterusnya sampai 2/3 bagian proksimal dari kolon transversum divaskularisasi oleh arteri mesenterika superior beserta cabang-cabangnya. Nah, kemudian kalau yang bagian 1/3 distal dari kolon transversum sampai ke kanalis analis dia divaskularisasi oleh arteri mesenterika
inferior gitu. Nanti Anda cari, oh ya kalau di rektum itu kan ada arteri rectalis ya, kemudian arteri colica sinistra dan sebagainya. Nanti silahkan dilihat supaya lebih jelasnya di buku atlas ya. Ya, kemudian mungkin sedikit membahas mengenai beberapa struktur yang penting selain itu. Ini ya, rektum, jadi dia tempat penyimpanan feses ya. Jadi Anda, untuk mengenai inervasi Anda harus sekali lagi yang saya tekankan untuk inervasi adalah semua semua pergerakan usus ya, semua inervasi yang meningkatkan pergerakan dari usus itu diinervasi oleh serabut parasimpatis. Sedangkan serabut simpatis itu aksinya adalah menghambat aktivitas dari traktus digestivus begitu ya. Seperti yang kolon ini nanti untuk masing-masing bisa kalian cari sendiri ya. Nanti satu-satu nanti tidak selesai begitu ya. Rektum ini mungkin saya tambahkan untuk rektum karena dia khusus ya, karena dia ini berhubungan dengan proses eliminasi feses ya. Jadi feses yang sudah kalian absorpsi lebih lanjut supaya dia mengandung sedikit cairan ya, sehingga feses itu bentuknya jadi bagus, kan dia ditampung di rektum ya. Meskipun demikian di rektum tetap ada proses reabsorpsi ya. Jadi maka dari itu Anda tidak disarankan untuk menahan BAB terlalu lama, nanti jadi konstipasi gitu, karena proses absorpsi itu akan terus berjalan ya. Nah, yang menyebabkan kita bisa menahan BAB itu adalah saraf simpatis ya. Jadi sekali lagi kenapa tadi saya tekankan, karena sekali lagi simpatis adalah menghambat segala pergerakan dari intestinum ya, atau traktus digestivus secara umumnya. Sedangkan saraf yang berperan dalam refleks defekasi atau refleks jadi ingin dibuang gitu ya, itu adalah saraf parasimpatis. Jadi kalian cari saraf apa gitu ya. Sekali lagi itu. Nah, kemudian untuk mengenai kanalis-analis ini mungkin di modul kalian belum tertera, tapi saya tambahkan sedikit yang karena banyak sekali keluhan-keluhan medis itu yang terletak di kanal atau kanalis-analis ini ya. Kita tahu yang namanya ambeien ya toh. Ambeien itu kan sering terjadi pada tidak hanya pada orang tua, bahkan mahasiswa-mahasiswa itu ada yang mengalami ambeien atau bukan ambeien ya, kalau orang medis disebut dengan hemoroid ya, hemoroid. Di hemoroid itu adalah pelebaran dari plexus venosus yang ada di sekitar kanalis analis ya. Nanti mohon dilihat ya, plexus plexus venosus yang ada di kanal-kanal itu mana saja. Terus ada struktur satu lagi yang penting yang mungkin nanti bisa dilihat dengan jelas, di sini tidak tampak ya, sayang sekali. Ada yang namanya linea dentata atau linea pectinea ya. Jadi dia merupakan batas antara epitel yang melapisi traktus digestivus dengan epitel kulit. Jadi kalau dia sudah melewati linea dentata, itu sudah epitelnya itu sudah bentuk kulit gitu ya. Jadi di bawahnya anal kanal itu dia berasal dari lapisan ektoderm ya, jadi yang bentuk kulit gitu. Nah, sedangkan kalau yang di dalam itu kan dia berasal dari mesoderm ya. Jadi lapisan embriologi yang dia bentuk organ dalam gitu. Jadi batasnya adalah linea dentata ya. Jadi kalau hemoroid itu bisa terjadi di di atas linea dentata dan di bawah linea dentata. Kalau di bawah linea dentata itu hemoroid eksterna, kalau di atas linea dentata itu hemoroid interna ya. Nah, selain itu juga kita harus pahami bahwa di anus ada yang namanya sphincter ya. Sphincter ani ada dua, sphincter ani interna dan sphincter ani eksterna ya. Ya, yang eksterna itu merupakan sphincter yang dipersarafi oleh saraf somatik, artinya bisa kita kendalikan ya. Sedangkan satunya yang bagian atas itu ada sphincter interna yang dia dipersarafi oleh saraf visceral ya. Di saraf visceral itu ya tadi parasimpatis atau simpatis yang tidak dapat kita kendalikan aksinya. Nah, nanti mungkin untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa melihat sendiri ya, mengenai neurofisiologi yang terkaitan dengan proses defekasi dan proses sphincter ani ini gitu ya.